Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur buat hari ini. Bacaan kita hari ini sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-17, 18, dan 19. Pagi ini untuk mengawali hari ini kita akan merenungkan di Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, dan 8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Judul renungan pagi ini adalah kutuk dan berkat. Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, memilih berkat atau kutuk, pasti semua orang akan memilih berkat. Saudara, tetapi di dalam prakteknya banyak orang tidak menyadari bahwa yang dipilih itu adalah kutuk. Sebagai contoh, manusia cenderung berharap dan bergantung kepada yang kelihatan. Siapakah yang kelihatan itu? Katakanlah orang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang punya otoritas, dan lain sebagainya. Nah, umumnya manusia ketika mengalami pergumulan dalam hidupnya, harapannya, sandarannya kepada orang-orang yang demikian. Yang kelihatan dinilai bisa menolong, saudara bisa membantu. Tetapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak mengandalkan dan berharap kepada manusia. Mengapa, saudara? Sebab kita sama-sama manusia yang sudah berdosa, penuh kesombongan, dan hidup jauh dari Tuhan. Peringatan yang keras ini telah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terkutuklah, tadi dikatakan. Orang yang berharap kepada manusia terkutuk, dan digambarkan seperti semak di padang belantara dan padang gurun yang penuh dengan kekeringan. Tetapi sebaliknya, saudara, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nabi Yeremia mengalami hal ini. Kalau kita melihat konteks sejarah, dia dijauhi dan dimusuhi oleh banyak nabi-nabi yang lain. Bahkan rakyat pun tidak memihak kepadanya. Apalagi raja memihak kepadanya. Mengapa, saudara? Karena Nabi Yeremia terkenal hidupnya benar, dan firman yang disampaikan itu berasal dari Tuhan. Kalau dia mengatakan damai sejahtera, dia akan berkhotbah tentang damai sejahtera. Tetapi ketika dia berkhotbah tentang perang, karena memang Tuhan mengizinkan dan menghendaki itu, Nabi Yeremia berkhotbah tentang perang atau keadaan yang tidak baik. Justru nabi-nabi palsu memberitakan yang sebaliknya untuk menyenangkan telinga orang yang mendengar pada saat itu. Saudara, bahkan Nabi Yeremia tidak menyenangkan telinga raja dan rakyat pada saat itu. Sehingga kita bisa melihat dia dijauhi, bahkan dimusuhi oleh banyak orang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, memberi pengalamannya, bahwa harus tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja, dan bukan kepada manusia. Orang-orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, adalah orang yang diberkati. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang terus menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita merasa seorang diri karena kita hidup benar di tengah ketidakbenaran, firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati.